Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Nurholifah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5C STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Dalam proses pembelajaran sendiri terjadi komunikasi antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai pengirim informasi, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. Proses ini akan berhasil dengan baik jika antara keduanya berjalan dengan lancar, di mana guru mampu menyampaikan informasi dengan baik kepada siswa dan siswa mempunyai kemampuan menerima informasi tersebut dengan baik pula. Untuk penyampaian komunikasi antara pemberi dan penerima informasi, agar tercipta komunikasi yang efektif ini perlu alat komunikasi atau bisa disebut dengan media. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam perspektif belajar sendiri, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Hal ini dikemukakan oleh Nas dan Akbar pada tahun 2008. Kemudian, dikatakan media pembelajaran mencakup apa saja yang digunakan untuk melibatkan semua panca indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan pengecapan saat penyampaian pembelajarannya. Jadi, media pembelajaran itu adalah perantara untuk menyampaikan suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Banyak yang keliru antara media dengan metode. Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau yang disebut dengan guru menuju penerima atau bisa disebut dengan siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bisa dijelaskan bahwa sebenarnya media adalah alat atau perantara, sedangkan metode itu sudah jelas adalah caranya, bagaimana cara kita menyampaikan suatu pembelajaran kepada siswa. Nah, mengenai fungsi media dalam pembelajaran, di sini saya akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli tentang fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, saya ambil pendapat dari Bapak Beni Agus pribadi dalam Fatah Syukur. Media pembelajaran menurut beliau berfungsi sebagai satu, membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan juga memudahkan proses pembelajaran bagi guru. Jadi, media pembelajaran itu sendiri berfungsi untuk mempermudah kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengalaman lebih nyata. Jadi, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan media itu akan lebih berkena di dalam pikiran dan hati siswa. Kemudian yang ketiga, menarik perhatian peserta didik lebih besar, atau kegiatan pembelajaran ini tidak membosankan. Oleh karena itu, penggunaan media ini sangat bermanfaat untuk menambah motivasi belajar siswa. Kemudian yang keempat adalah semua indera peserta didik dapat diaktifkan. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menggunakan seluruh energinya atau seluruh panca inderanya untuk belajar dalam waktu tersebut. Kemudian yang kelima, dapat membangkitkan dunia teori dan realitinya. Jadi ketika belajar, seorang siswa itu akan berpikir tentang teori-teori yang belum dia ketahui. Kemudian dengan menggunakan media, siswa dapat mengekspresikan teori yang ia pikirkan ke dalam realita yang sedang terjadi. Nah, dilanjutkan di sini ada 4
fungsi media pembelajaran, khususnya media visual. Apa saja itu? Yang pertama ada fungsi atensi, kemudian yang kedua ada fungsi afektif, yang ketiga ada fungsi kognitif, dan yang keempat ada fungsi kompensatoris. Nah, apa itu fungsi atensi? Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan maksud visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Nah, fungsi atensi ini jadi guru atau pendidik memberikan gambaran-gambaran mengenai hal-hal yang akan dipelajari. Kemudian fungsi afektif. Apa itu fungsi afektif? Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Jadi, fungsi ini akan dilihat ketika siswa menikmati pembelajaran yang kita lakukan dengan menampilkan gambar-gambar atau foto-foto. Kemudian, apa itu fungsi kognitif? Nah, di sini ya. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi, ketika kita menampilkan gambar akan meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini apa? Yaitu memunculkan pemikiran tentang arti-arti dari gambar yang telah kita perlihatkan. Nah, yang terakhir adalah fungsi kompensatoris. Kompensatoris sendiri adalah media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Oh iya teman-teman, fungsi media pembelajaran juga dapat dilihat dari segi perkembangan media itu sendiri loh. Apa aja sih? Yaitu pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar. Kemudian dengan masuknya audiovisual instruction, media berfungsi memberikan pengalaman konkret kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya teori komunikasi, menyebabkan media mempunyai fungsi sebagai alat penyalur pesan atau informasi belajar. Yang keempat, adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pelajaran. Media berfungsi sebagai bagian integral dalam program pembelajaran. Yang kelima, media bukan saja sekedar berfungsi sebagai peraga bagi guru, tetapi pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Nah, seperti saat ini kan, media pembelajaran berupa Zoom atau LMS itu sangat membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran, bukan? Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran. Sudah jelas ya. Di sini dicantumkan manfaat dari media pembelajaran, di antaranya itu efektif, efisien, dan dapat gambaran. Nah, efektif dan efisien jelas sekali karena media pembelajaran itu membuat kegiatan belajar dan mengajar akan lebih cepat dengan menggunakan media. Kemudian mendapat gambaran, maksudnya apa? Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, dengan perantara media gambar, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang monumen-monumen. Dengan video, siswa memperoleh gambaran nyata tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. Nah, dengan itu juga siswa dapat mengamati dengan jelas. Maksudnya gimana? Maksudnya mengamati dengan jelas yaitu siswa dapat mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati dengan PowerPoint, film, atau video. Siswa dapat mengamati gerhana matahari atau bulan, contohnya mengamati pelangi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Itu menggunakan media belajar. Jadi tidak harus langsung siswa mengamati secara langsung karena itu akan membahayakan.
dengan video juga kan siswa dapat melihat, mendengarkan, itu akan lebih mudah, efektif dan efisien juga, dan itu akan lebih menempel di otak para siswa karena dengan video mereka akan merasakan suasana yang berbeda dalam belajar. Nah, mungkin itu beberapa manfaat dari media pembelajaran. Materi terakhir yaitu tentang kedudukan media pembelajaran. Nah, kedudukan media dalam pembelajaran ini sangat penting sebab media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, kedudukan selanjutnya yaitu media pembelajaran sebagai penyalur. Kan sudah jelaskan bahwa dalam proses belajar mengajar ada yang dinamakan proses penyampaian dari sumber atau yang disebut dengan guru kepada penerima atau disebut dengan siswa. Nah, kedudukan media ini yaitu sebagai penyalur materi dari guru kepada siswa. Kemudian kedudukan media pembelajaran sebagai penyampaian itu apa maksudnya? Yaitu sebagai alat untuk menyampaikan materi secara optimal guna mencapai tujuan pembelajaran yang baik, yang efektif. Jadi begitulah materi dari media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.